Saya berdiri di sini untuk mengingat ruang waktu yang terus bergerak dan bergeser. Tiada ada yang abadi, terkecuali perubahan itu sendiri. Aneka perubahan telah saya hayati dan cermati. Salah satunya yang menjadi penghayatan hidup saya, yaitu warisan leluhur, kasanah peradaban Nusantara yang terekam di dalam sebuah kain batik, yaitu batik Kudus. Bagaimana saya tidak mencintainya? Di dalam selembar kain batik Kudus itu, saya bisa melihat pertemuan 3 tradisi yang berbeda. Ada tradisi Arab Islam, Jawa Hindu, serta juga Tiongkok. Ketiganya terjalin berpadu dengan begitu indahnya. Semua memunculkan kelebihannya masing-masing. Dan di dalam setiap lembaran kain batik pesisir itu, kita bisa melihat aneka kisah. Ada kisah tentang Jawa, kaum para santri, dan juga bagaimana pengaruh peranakan Tionghoa. Aduhai indahnya. Dan itu semua merupakan sebuah bentuk ekspresi dari segala macam kemewahan yang elegan. Dan itu pun terjadi hanya disebabkan oleh para perempuan-perempuan Jawa yang dengan hikmat, dengan sabar, ketika dia mengangkat cantingnya, menemukan titik hening, seperti memindahkan sekelumit roh ke dalamnya. Lalu dipoleslah aneka warna, motif, juga coraknya yang khas. Kita bisa melihat bagaimana keindahan kaligrafi di dalamnya, yang tentu terpengaruh dari Arab dan juga Islam. Atau kita bisa melihat bagaimana keindahan corak burung merak. Aduhai rupawan. Atau ada kapal yang kandas, yang tentunya kedua itu merupakan pengaruh dari keindahan peranakan Tionghoa. Di tahun 30-an dikisahkan, batik Kudus mengalami kejayaan yang luar biasa, sebab dia mampu menopang roda perekonomian masyarakatnya di Kudus. Sebab bukan hanya orang-orang Kudus saja yang menggunakan kainnya yang nan indah itu. Bahkan masyarakat di luar sana berlomba, mereka ingin mendapatkan selembar kain Kudus yang motif, warna, corak mampu seperti melawan zaman. Tapi waktu adalah misteri, seumpama awan-awan di angkasa. Tak ada yang menduga di tahun 80-an di luar sana, ketika mesin-mesin berdatangan sehingga menjadikan segalanya menjadi cepat, menjadi mudah, para pembatik pun terpinggirkan. Demi mempertahankan hidup, mereka pun mencari pekerjaan yang lain. Ada yang jadi buruh atau apapun. Canting-canting itu pun berdebu. Batik Kudus pun mengalami senjaka. Batik Kudus terlupakan. Bagaimanapun sebuah misteri, tetap saja dia adalah sebuah harapan, titik dari segala keniscayaan. Di saat di harapan, kemudian muncullah hal yang gemilang itu. Di saat Bakti Budaya Jarum Foundation memberikan harapan yang begitu teguh kepada para pembatik. Dan itu terjadi setelah berapa puluh tahun kemudian. Dia berikan sokongan, energi yang begitu nyata. Dan bukan hanya itu, digandenglah seorang perancang busana yang mumpuni, Denny Wirawan. Harapan itu semakin gemilang dan cemerlang.
Lahirlah beragam macam inovasi, pandangan kebaharuan, hingga akhirnya Batik Kudus pun dengan percaya diri kembali bersuara, bahkan mampu melenggangkan kakinya, bukan hanya di dalam negeri, tetapi di kancah internasional. Sewindu sudah pertalian kerja bersama itu terjalin. Orang-orang kini telah kembali mengenal Batik Kudus. Dan pada detik ini, pada masa ini, kita akan melihat setelah bertahun-tahun itu Batik Kudus menyuarakan dirinya, dia akan kembali ke tempat. Inilah tempat muasalnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kenangan di masa lalu tentang kejayaan Batik Kudus, sambil kita melihat perjuangan yang berkelok, yang begitu mulia, yang telah dilakukan demi mengangkat sebuah tradisi dan kecintaan, agar budaya itu tetap hidup di tempat muasalnya, Kudus.